Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan materi dari definisi PPN masukan dan PPN keluaran, lalu ada objek PPN, tarif PPN, cara menghitung PPN, dan pengkreditan PPN. Materi yang pertama yaitu definisi PPN. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Lalu PPN keluaran itu merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri, ekspor BKP berwujud, BKP tidak bisa ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP atau jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu objek PPN. Objek PPN itu sendiri artinya berarti sesuatu atau barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Itu ada 10. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, lalu ada ekspor jasa kena pajak, kegiatan membangun sendiri, dan yang terakhir ada penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak. Materi selanjutnya yaitu tarif PPN. Berdasarkan Undang-Undang HPP dimaksud tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi sebesar 11%. Hal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sebesar 12% mulai berlaku paling lambat itu pada tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya itu cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN yang terhutang itu rumusnya tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak yang sudah menjual barang kena pajak secara tunai itu contohnya seharga 40 juta rupiah. Maka pajak yang terhutang rumusnya tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Untuk besarnya PPN terhutang 11% dikalikan 40 juta rupiah, dapatlah hasilnya 4.400.000. Dari selanjutnya itu pengkreditan PPN. Pengkreditan PPN itu sendiri adalah mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN di mana PPN masukan yaitu faktur pajak yang diperoleh dari pembelian barang atau jasa dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran, itu faktur pajak yang diterbitkan dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa. Yang dikreditkannya itu adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPN. Lalu yang terakhir ini ada contoh penghitungan atau pengkreditan PPN masukan pengusaha yang sudah dalam masa pajak Februari 2018 memiliki komposisi PPN sebagai berikut, yaitu atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran pengusaha kena pajak tersebut sebesar 100 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka pengkreditannya itu PPN keluaran dikurang PPN masukan, yaitu 100 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah. Dapatlah hasilnya 10 juta rupiah. Ini yang disebut dengan PPN kurang bayar.